Lanjutan BTTH Season 5 episode ke-119 part 2, langsung kita gaskan bosku. Setelah menangkap satu manik pengujian jiwa, Soyan sudah mampu mengkalkulasi bobotnya dan segera melesatkan tangan spiritual besarnya untuk menangkap lebih banyak manik pengujian jiwa, sampai tidak terasa sudah ada 40 lebih manik hitam pekat menggantung di sisi tubuhnya. Bai Ying dan Qiu Jin sudah tidak sanggup menangkap lebih banyak manik jiwa dan akhirnya mundur, diikuti kemudian oleh Cao Xiu yang sudah mendapatkan 56 manik jiwa, sebelum menyusul Bai Ying dan Qiu Jin mundur hingga menyisakan Soyan dan Suan saja yang masih melanjutkan pengujian setelah bertahan selama beberapa lama. Setelah bertahan beberapa menit dan Suan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk mundur dari pengujian setelah mendapatkan 66 manik jiwa, karena dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Soyan tersenyum ketika dan Suan secara otomatis mengaku kalah, dan berhenti menangkap manik-manik jiwa untuk menunjukkan 93 bola logam hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tubuhnya. Setelah manik-manik pengujian jiwa Soyan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Melihat bagaimana pemuda yang entah dapat dari mana ini oleh Ye Zong secara mengejutkan berhasil memecahkan rekor Cao Ying 2 kali berturut-turut. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini karena selama bertahun-tahun hanya Dan Chen lah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara generasi muda lain. Sekarang pemuda entah datang dari mana ini dan langsung membuatnya antusias untuk menyambut pertemuan pil yang akan segera digelar. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyuman lebar menyaksikan penampilan brilian Soyan, hingga tetua Seng memecah keributan dengan mengumumkan bahwa pengujian terakhir akan segera dimulai. Ujian terakhir ini akan jauh lebih sederhana daripada ujian sebelumnya, karena para kandidat hanya harus bertarung satu sama lain di atas lingkaran merah setinggi 100 kaki dengan kekuatan spiritual dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhirlah yang akan menjadi pemenang. Nah, tepat ketika tetua Seng hampir saja memulai ujian terakhir tiba-tiba saja Cao Ying menginterupsi acara dan menanyakan apakah dia boleh menggantikan Cao Xiu untuk melakukan ujian terakhir. Seng Yao menunjukkan muka cemberut saat mendengar interupsi Cao Ying, namun dia juga ingat bahwa peraturan ujian klan memang memperbolehkan klan pemenang di tahun sebelumnya untuk menempatkan satu pengganti, dan dia tidak menyangka klan Cao akan benar-benar menggunakan kesempatan itu. Soyan menatap Cao Ying yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis, paham benar jika penyihir klan Cao itu memang telah menargetkan dirinya. Berhubung Cao Ying sudah begitu terang-terangan menantangnya, Xiao Yan tentu menerima tantangan itu dengan senang hati hingga membuat Cao Ying tertawa kecil ketika melayang seperti kupu-kupu dan mendarat di atas arena ketika meminta Cao Xiu untuk mengizinkannya bermain. Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menuruti permintaan Cao Ying untuk menyingkir lebih dulu dari pengujian 5 klan besar ini. Baru setelah 5 kandidat itu menempati 5 titik merah, gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing, di mana kekuatan spiritual agung yang menguap dari para generasi muda ini bahkan menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. 5 kekuatan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi 5 ular raksasa yang tidak terlihat sebelum kemudian bertabrakan satu sama lain hingga menyebabkan riak spiritual ke seluruh aula. Xiao Yan dan Cao Ying hanya sedikit bergetar karena tabrakan kekuatan spiritual di dalam arena, sementara itu Dan Suan dan Qiu Jin dipaksa mundur cukup jauh hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri bersama-sama, karena mereka tahu jika kekuatan Xiao Yan dan Cao Ying adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka sentuh sekuat apapun upaya yang akan dikeluarkan. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di keningnya sebelum membentuk segal tangan unik yang membuat kekuatan spiritualnya yang luas berubah jadi Phoenix raksasa. Jari Cao Ying menekan udara kosong ketika mengirimkan Phoenix spiritualnya ke arah Soyan dan menimbulkan badai spiritual padat ketika bertabrakan dengan ular raksasa Xiao Yan. Nah, sementara Dan Suan dan Qiu Jin mengundurkan diri, ternyata Bai Ying masih tidak terima atas keunggulan Soyan dibandingkan dirinya dalam ujian kali ini, dan akhirnya melepaskan piton raksasanya ke arah Soyan hingga membuat Xiao Yan mengerutkan alis melihat Bai Ying bocah epic glory ini benar-benar tidak menyadari batasannya sendiri. Xiao Yan mengirimkan pitonnya untuk bertabrakan dengan ular Bai Ying membuat wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan meludahkan seteguk darah segar dari mulutnya sebelum kehilangan kesadaran. Cao Ying tersenyum kecil melihat Soyan mengalahkan Bai Ying secara acak sebelum kemudian memberikan pemuda itu tantangan.
Apabila Soyan dapat menerima 3 cetakan tangan spiritualnya maka Cao Ying akan mundur dari pertandingan. Soyan terdiam sebentar mendengar tantangan Cao Ying karena sebenarnya jika dia mundur sekarang pun klan Ye sudah terselamatkan dari kehancuran setelah keluar sebagai peringkat kedua, namun tidak mungkin Xiao Yan mundur begitu saja setelah ada seseorang yang secara terang-terangan melayangkan konfrontasi kepadanya. Melihat Xiao Yan tidak bergeming, Cao Ying pun tersenyum cantik ketika memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati karena dia akan segera mengeluarkan teknik jiwa, di mana teknik jiwa merupakan keterampilan serangan spiritual yang digunakan oleh para alkemis di zaman kuno. Tepat ketika itulah kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya membentuk semacam jejak tangan spiritual yang meluncur secepat kilat ke arah Soyan. Sebagai wujud aktivasi jejak telapak spiritual misterius, Soyan menunjukkan ekspresi serius ketika meledakkan kekuatan spiritualnya di tubuhnya sebelum diakumulasi menjadi tinju spiritual besar yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan spiritual Cao Ying. Harus diakui jika telapak spiritual misterius ini memang sangatlah luar biasa sampai-sampai berhasil mendorong Soyan terbang 10 langkah dan hampir saja melewati pembatas garis merah kalau tidak buru-buru menegakkan diri. Meskipun demikian Soyan tidak menunjukkan ketakutan dan keputusasaan, malah dengan ekspresi antusias di wajahnya meminta Cao Ying untuk segera melakukan serangan kedua. Mata Cao Ying sedikit berkedip dengan senyuman yang lebih memikat ketika melihat Soyan benar-benar berhasil menahan gempuran telapak tangan spiritualnya, di mana teknik serangan alkemis kuno ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh sembarang alkemis tingkat 7 puncak. Cao Ying dengan lembut menghirup udara sebelum sekali lagi memadatkan kekuatan spiritual di telapak tangannya, membuat Soyan menunjukkan tatapan kejam ketika gumpalan api giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat. Ketika Soyan menggunakan api surgawi untuk mempertajam matanya, ia mampu melihat segel tangan Cao Ying, yang dengan lebih lambat dan menyaksikan bagaimana jejak tangan telapak tangan besar terbentuk sebelum meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Telapak tangan Cao Ying sekali lagi bertabrakan dengan tinju Soyan yang menciptakan ledakan dahsyat ketika Soyan menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa kakinya dan garis batas hanya tersisa 3 meter saja. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah ketika melihat Soyan berhasil menerima 2 serangannya sebelum menghirup udara dalam-dalam lagi dan membentuk segel telapak tangan spiritual yang beberapa kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, tepat ketika Cao Ying hampir saja melepaskan serangan terakhir, matanya yang cantik dan lentik dipaksa membelalakkan lebar saat melihat Soyan tengah merapal teknik segel yang sama-sama persis dengan apa yang dia gunakan saat ini. Soyan tanpa diduga-duga telah mempelajari teknik telapak tangan spiritual misterius hanya setelah melihatnya selama beberapa saat, di mana kemampuan semacam ini bahkan membuat Cao Ying yang memiliki julukan sebagai penyihir merasa terkejut. Badai spiritual dengan cepat terbentuk kembali di arena pengujian ketika 2 telapak jiwa spiritual saling berhadapan dan meledakkan riak spiritual padat yang segera menyapu seluruh penjuru aula. Badai spiritual yang mengamuk lanjut selama beberapa waktu sebelum secara perlahan menyebar dan menunjukkan sosok Soyan yang masih duduk di atas platform batu kurang dari 1 meter saja dari garis batas arena. Soyan menunjukkan penampilan compang camping menyedihkan dengan beberapa lubang di sekitarnya sementara Cao Ying masih cantik bersih rapi menunjukkan betapa Soyan memang lebih dirugikan dalam pertempuran kali ini. Namun janji adalah janji dan karena Soyan telah menahan 3 telapak tangan spiritualnya, Cao Ying pun berkata lembut ketika menyatakan bahwa Soyanlah yang memenangkan pengujian 5 klan besar kali ini. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh gelombang kejutan. Karena ini adalah pertama kalinya orang-orang melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang selama bertahun-tahun. Dengan demikian Soyan pun berhasil menyelamatkan kursi tetua klan Ye di Menara Pil, bahkan membawa klan Ye yang telah menurun selama bertahun-tahun itu keluar menjadi jawara dalam pengujian 5 klan besar wilayah Pil. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Soyan mengerti bahwa kemampuan dari Cao Ying ini memang bukanlah hal remeh-temeh. Dan Cao Ying jelas memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pertemuan Pil. Baru setelah bertukar beberapa aura persaingan dengan Cao Ying yang memimpin rombongan klan Cao keluar dari aula, Soyan dihentikan sesaat dengan kemunculan dan Suan yang memberi pujian kepadanya sampai bisa membuat Cao Ying tidak berkutik seperti ini.
saat bertukar beberapa kata dengan Dan Xuan, Soyan mengalihkan pandangan kepada Dan Chen karena entah kenapa sejak bertabrakan beberapa hari lalu dia masih menyimpan begitu banyak rasa penasaran pada gadis pemalu tersebut. Soyan hanya tersenyum dan membalas bungkukan penghormatan Dan Xuan dan kemudian berniat untuk segera pergi dari aula juga, sebelum Seng Yao menghampirinya terburu-buru ketika mengucapkan selamat atas keberhasilan klan Ye mempertahankan kursi tertua. Ye Zong menangkupkan tangannya menunjukkan penghormatan dan terima kasih atas bantuan Seng Yao, sementara orang yang diterima kasih justru fokus memperhatikan Soyan sebelum bertanya apakah pemuda ini benar-benar murid Yao Chen yang legendaris. Awalnya Soyan masih agak ragu membongkar identitas Yao Lao. Tetua Cheng hanya bisa menghela nafas ketika menunjukkan kecemburuan memahami jika penglihatan monster tua itu memang sangatlah bagus sampai menemukan murid seluar biasa ini. Baru setelah itu Seng Yao mengalihkan pembicaraan dan menawarkan Soyan untuk ikut dengannya ke Menara Pil, karena tetua menara tertarik untuk bertemu dengannya. Soyan jelas saja terkejut mendengar tetua menara tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Namun memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil bukanlah hal buruk dan akhirnya Soyan pun menerima tawaran itu, hingga membuat Seng Yao berseri-seri ketika berkata akan menjemputnya ke manor klan Ye dalam beberapa hari. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai acara yang cukup besar di dalam kota Pil Suci, dan kabar bahwa klan Ye telah mendapatkan posisi teratas sudah cukup membuat klan yang sempat menurun beberapa tahun itu kembali menjadi primadona. Soyan pun memutuskan untuk tinggal di dalam manor klan Ye sepanjang hari untuk melatih skill jiwa jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying. Pelatihan Soyan itu berlangsung selama beberapa lama sampai dengan Soyan menghembuskan udara keruh dari tenggorokannya dan menatap ke ruang kosong di halaman manor, ketika meminta siapapun yang telah bersembunyi di sana untuk menunjukkan dirinya. Ketika itulah ekspresi Soyan menjadi sangat gelap melihat gumpalan kabut hitam muncul menandakan bahwa orang dari aula jiwa telah muncul, dan yang lebih membagongkan lagi adalah api biru yang menyelimuti tubuhnya di mana api biru tua, yang tidak lain dan tidak bukan adalah api jantung laut yang merupakan api surgawi peringkat ke-15, sekaligus juga api yang pernah dimiliki oleh sang kaisar obat Han Peng di masa lalu.